Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan nama Kanisha Putra Utama dari kelas TL 4702, Prodi S1 Teknik Logistik, Fakultas Rekayasa Industri dengan NIM 102032300105 dengan nomor absensi 09, berjanji akan mengikuti serta mengerjakan tugas kuis dengan baik, benar, dan jujur, tidak mencontek atau melakukan plagiat hasil karya mahasiswa yang lainnya. Di sini saya akan menjawab soal dari nomor 1. Manusia ditinjau dari aspek historis, biologis, kecerdasan, sosial, dan spiritual. Lalu, apa yang akan terjadi pada manusia apabila salah satu aspeknya lebih menonjol atau dominan dibanding aspek-aspek yang lainnya? Yang pertama, aspek historis. Jika manusia hanya menonjolkan asal-usul atau identitas sejarahnya, ia akan terjebak pada kebanggaan masa lalu tanpa berusaha memperbaiki diri dan manusia menjadi statis ataupun merasa cukup hanya dengan warisan leluhur. Yang kedua, aspek biologis. Jika manusia hanya mengikuti naluri biologisnya atau al-bashar, ia akan hidup berdasarkan kebutuhan fisik semata, seperti makan, tidur, kenikmatan, dan materi. Akibatnya, manusia cenderung hedonis dan materialistis. Yang ketiga, aspek kecerdasan. Jika manusia hanya menonjolkan akal dan logika atau al-insan, maka ilmu dan teknologi akan berkembang, tetapi terpisah dari nilai-nilai ilahiyah, dan akibatnya lahirlah manusia cerdas namun hampa makna dan kehilangan arah spiritual. Yang keempat, aspek sosial. Jika manusia hanya fokus pada kehidupan sosial atau anas, ia akan mengutamakan relasi dan pengakuan dari manusia lain, tetapi mengabaikan hubungan dengan Allah dan alam. Akibatnya muncul sifat ria, ego sosial, dan ketergantungan pada penilaian manusia, serta mengesampingkan tanggung jawab spiritual dan ekologis. Yang kelima, aspek spiritual. Jika manusia hanya menonjolkan sisi spiritual atau al-abdu, tanpa diimbangi tanggung jawab sosial dan akal, maka ia bisa menjadi pasif dan menjauh dari realita dunia. Akibatnya, manusia cenderung terlalu mistis dan mengabaikan fungsi khalifah, yaitu menjaga dan memakmurkan bumi dengan ilmu dan tindakan nyata. Jadi, kesimpulannya, manusia akan kehilangan keseimbangan dan jati dirinya jika salah satu aspek mendominasi. Keseimbangan aspek antara historis, biologis, kecerdasan, sosial, dan spiritual adalah kunci agar manusia dapat menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi sekaligus hamba Allah yang taat. Soal nomor 3. Quran Surah Al-A'raf ayat 172 dan Quran Surah Ar-Rum ayat 30 serta relasinya dengan fitrah. Yang pertama, Quran Surah Al-A'raf ayat 172 menjelaskan perjanjian awal antara Allah dan manusia. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Ayat ini menegaskan bahwa sejak awal penciptaan, manusia telah membawa kesaksian pengakuan akan keesaan Allah yang tertanam dalam fitrahnya. Jadi, kecenderungan untuk beriman dan beribadah kepada Allah bukanlah hasil dari pengaruh lain, melainkan sudah melekat dalam diri dari setiap manusia. Lalu, Quran Surah Ar-Rum ayat 30, Allah berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu kecenderungan alami untuk mengenal, tunduk, dan beribadah kepada Allah. Fitrah berarti pembawaan manusia sejak diciptakan, yang meliputi potensi akal, hati, hawa nafsu, dan ruh. Islam membimbing manusia agar seluruh potensi fitrahnya berkembang secara benar dan tidak menyimpang dari ketentuan Allah. Relasi kedua ayat tersebut dengan fitrah berhubungan erat dalam menjelaskan hakikat manusia dan agama. Quran Surah Al-A'raf menjelaskan asal fitrah manusia, yaitu pengakuan terhadap Tuhan. Quran Surah Ar-Rum menjelaskan fungsi fitrah itu dalam kehidupan, yaitu agar manusia hidup sesuai tuntunan Islam yang sejalan dengan kodratnya.
Dengan demikian, Islam disebut sebagai agama fitrah karena ajarannya selaras dengan sifat dasar manusia, membimbing potensi, akal, nafsu, dan hati ke arah yang benar, dan juga mengembalikan manusia pada kesucian asalnya, sebagaimana perjanjian awal dengan Allah. Soal nomor 5, sikap seorang muslim terhadap takdir. Sikap seorang muslim terhadap takdir atau qada dan qadar harus didasari oleh keimanan yang benar, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianggap baik maupun buruk oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab atau lauhul mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Makna iman kepada takdir. 1. Meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. 2. Segala sesuatu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. 3. Semua terjadi atas kehendak dan ciptaan Allah. 4. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kekuasaan dan ilmunya. Lalu sikap yang harusnya dimiliki sebagai muslim yang pertama, ridha dan sabar terhadap ketentuan Allah. Jadi ketika menerima nikmat bersyukur, ketika tertimpa musibah bersabar, karena semua adalah bagian dari kebaikan Allah bagi hambanya. Yang kedua, tidak berputus asa atau sombong. Muslim memahami bahwa keberhasilan dan kegagalan terjadi karena izin Allah. Manusia wajib berusaha, namun hasilnya tetap dalam ketentuan Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa semua terjadi untuk tujuan yang bijak. Jadi, apapun yang terjadi di dalam semesta adalah bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah, meskipun manusia belum tentu memahaminya. Lalu yang keempat, berusaha namun tetap tawakal. Jadi manusia hanya dapat berusaha, tetapi hasil akhirnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila kamu dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surah At-Takwir ayat 29. Soal nomor 8. Realitas sikap dan perhatian kaum muslimin terhadap Al-Quran dan hadis di zaman modern ini. Pada zaman modern ini, realitas sikap dan perhatian kaum muslimin terhadap Al-Quran dan hadis menunjukkan gejala yang beragam. Secara umum, masih banyak umat Islam yang mengakui Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan pedoman hidup, tetapi belum sepenuhnya menjadikan dasar dalam perilaku, mengambil keputusan, dan cara hidup sehari-hari. Sebagian umat muslim hanya menjadikan Al-Quran sebagai ritual, bukan sebagai petunjuk hidup atau huda dalam sumber solusi masalah modern. Padahal dalam materi disebutkan bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum utama atau primer yang seharusnya menjadi rujukan dalam segala aspek kehidupan, baik ibadah, muamalah, maupun sosial. Kurangnya perhatian ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: yang pertama, minimnya pemahaman dan pengalaman isi Al-Quran dan hadis. Banyak yang membaca namun tidak memahami maknanya. 2. Pengaruh modernisasi dan pola hidup materialistis yang membuat sebagian umat lebih mengutamakan logika duniawi daripada tuntunan wahyu. Lalu yang ketiga, kurangnya pembiasaan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun moral. Kelemahan dalam pendidikan Islam yang lebih menekankan hafalan dibanding pemaknaan dan penerapan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Namun di sisi lain, masih terdapat sebagian umat yang selalu berusaha menghidupkan kembali kesadaran Quran dan Sunnah dengan cara memperdalam ilmu tafsir dan hadis, mengamalkan ajarannya, serta menjadikannya kompas moral di tengah perubahan zaman. Berikut adalah jawaban dari soal kuis yang saya pilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.